Welcome to IHSG dan 3 saham di minggu terakhir bulan April. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series. Dan di saham series ini saya punya segmen baru, yaitu IHSG dan 3 saham. Saya mau jelasin dulu segmen ini apa ya. Jadi IHSG dan 3 saham ini isinya adalah saya akan ngebahas tentang indeks IHSG dan juga 3 saham yang kira-kira menarik untuk ditradingkan untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi ini akan saya buat kontennya per minggu. Dan sekarang kita masuknya ke minggu terakhir di bulan April teman-teman ya. Jadi saya akan bahas kondisi IHSG yang terjadi di minggu terakhir ini dan juga kira-kira 3 saham yang oke itu yang menarik ditradingkan untuk minggu depan ya. Jadi dimulai dari Senin sampai hari Jumat depan itu kira-kira seperti apa. Oke? Tanpa berlama-lama saya akan bahasnya di monitor teman-teman. Sekarang yuk kita ke monitor. Halo teman-teman, kita sudah ada di monitor ya teman-teman, dan sekarang kita sudah ada di tradingview.com ya, dan ini adalah chart dari IHSG teman-teman. Seperti pada saya bilang di awal video, saya akan menjelaskan tentang IHSG dan juga 3 saham yang menarik ya teman-teman di konten IHSG dan 3 saham ini teman-teman ya, selama 1 minggu ke depan ya. Jadi buat hari Senin besok sampai hari Jumat, oke? Dimulai dari IHSG dulu teman-teman ya. Sekarang teman-teman bisa lihat ya, IHSG kemarin baru turun ya, kemarin koreksi lagi ke atas, kembali ke moving average-nya dan dia ke reject teman-teman. Dan ini sekarang IHSG lagi masih dalam bentuk atau masih dalam trennya tuh sideways teman-teman ya. Sideways cenderung untuk down ya. Jadi bisa teman-teman lihat ya, di sini harga masih berkonsolidasi ya, dan dia cenderung untuk ngebreak dia punya support ya. Dan kalau misalnya dia ngebreak support teman-teman ya, ini kita bisa sampai simpulkan ya, dia bisa akan menuju ke 4130-an lagi teman-teman ya, ke area sini 4130-an, dan nanti disinilah titik penentuannya apakah dia akan membentuk double bottom dulu baru ke ke rebound lagi, ataukah dia sampai sini langsung ke rebound teman-teman ya. Jadi penentuannya itu adalah di level area harga ini ya, saya tandain dulu. Nah, di area harga ini teman-teman. Kemungkinan besar IHSG akan berkonsolidasi dulu ya selama beberapa saat, dan kemudian dia turun ke sini. Tetapi teman-teman ya, skenario kedua ya, kalau misalnya dia ini bertahan di area support kecilnya ini teman-teman ya, atau di di area support yang minornya ini, dia masih bertahan terus ya sampai perlahan-lahan dia bergerak di atas moving average 2 ini teman-teman, dia kemungkinan besar akan ke atas. Dan ke atasnya itu target terdekatnya itu adalah di area high-nya lagi teman-teman ya, di 4950-an ya, di area di sekitar harga segitu. Dan kemudian di sini juga penentuan ya, dia apakah dia akan break atau dia akan turun ya. Tetapi sementara dia konsolidasi, bergeraknya masih konsolidasi cenderung ke bawah teman-teman. Oke? Itu untuk view saya di IHSG ya. Sekarang ketiga saham ya teman-teman ya. Saham pertama yang menarik untuk ditradingkan, saya mau coba ke yang namanya sektor banking, yaitu BBRI teman-teman ya. Kenapa saya bilang ini menarik ya teman-teman? Karena kita punya risk tuh kecil, oke? Jadi kalau misalnya teman-teman mau buy ya, buy-lah di area ini ya, di area nah di area sini nih yang saya merahin, oke? Teman-teman buy di area sini dan stop lossnya tuh di bawah dia aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, let's say teman-teman buy di 2500, rekomend saya tuh di sekitar 2500. Teman-teman di 2400-an teman-teman, kalau bisa dia turun lagi ke 2400, teman-teman bisa langsung cut, bisa out ya. Karena apa? Karena memang IHSG dan juga kondisi ekonomi karena pandemi ini masih belum stabil ya. Jadi kita harus benar-benar geraknya cepat. Kalau misalnya dia di luar plan kita harus langsung out dari market teman-teman. Itu untuk BBRI ya. Dan kemudian yang kedua ada saham yang namanya Astra teman-teman ya, Astra International. Oke, sama teman-teman ya, dia walaupun masih bergerak downtrend ya, dia mempunyai support yang kuat teman-teman di sini ya. Karena apa? Karena di area sini ini ada engulfing ya, dan biasanya engulfing itu supportnya kuat, terutama di bagian pivot ya. Nih teman-teman, saya gambarin pivotnya. Nah, jadi di area 3410 teman-teman bisa buy kalau misalnya dia di sini terus terbentuk swing atau dia ada rejection di sini ya. Teman-teman bisa lihat di candle yang sebelah sini ya, di candle sebelah sini ini begitu mau nyentuh ya, belum nyentuh ke pivotnya pun ya sudah ada rejection teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa entry di area ini ya.
dari 3.200 sampai ke 3.400 lah, teman-teman bisa entry di area itu kalau misalnya teman-teman mau buy ASI. Dan seperti biasa ini risknya kecil, saya selalu pilih saham yang risknya kecil ya. Jadi kalau misalnya dia sudah break, dia punya engulfingnya ya ke bawah gini ya, di 3.000-an lah, di 3.100 sampai 3.200 ya. Rekomend saya keluarnya di 3.100-an lah ya, di 3.000 sampai 3.100 teman-teman bisa keluar kalau misalnya dia ngebreak dan juga lanjut ke daerah situ. Dan rewardnya kalau misalnya teman-teman ambil di ASI ini ya, ini bisa sampai atas 4.200 teman-teman. Jadi rewardsnya bagus, risk berbanding rewardsnya masih bagus. Begitu juga tadi dengan BBRI, saya lupa ngasih tahu risk rewardnya. Kalau BBRI teman-teman buy di sini ya, rewards terdekatnya itu di area 3.000-an teman-teman. Jadi 2.500 ke 3.000 itu sekitar 20%-an lah ya, 20%-an. Oke. Dan kemudian berikutnya itu yang terakhir itu ada di finance lagi teman-teman ya, di Mandiri ya. Di Mandiri pun sama ya kejadiannya, sama seperti ASI dan BBRI ya. Di sini ada engulfing ya teman-teman ya, lihat di candle yang ini yang saya merahin ya, candle yang ini. Ntar saya kecilin dulu. Nah ini candle ini kan engulfing teman-teman ya. Dan teman-teman bisa gambar pivot pointnya di engulfing ini. Oke. Ya sekitar di daerah sini ya. Di 4.100 juga teman-teman ya, di Mandiri teman-teman kalau mau buy Mandiri di 4.100 ya, dan area belinya tuh di sini ya, saya gambarin. Nah, ini area buy-nya di 4.100, di 3.800 sampai 4.100. Jadi kalau dia masuk ke area sini, oke, teman-teman bisa entry buy dan juga keluarnya di mana? Keluarnya di bawah di sekitar 3.600 sampai 3.700 teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman buy BMRI di 4.000 di area ini, teman-teman exitnya di 3.600 sampai 3.700. Itu yang diingat. Sekali lagi, yang saya pilih adalah risk reward yang paling enak dan paling kecil ya. Sorry, risknya kecil, rewardnya oke. Jadi risk rewardnya lumayan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman risknya itu cuman tadi sekitar berapa ya? Sekitar 200, harga 100 sampai 200 poin ya. Rewardnya di BMRI ya, teman-teman kalau buy di harga 4.100, teman-teman bisa TP itu di area 4.950 sampai 5.000 teman-teman. Oke, itu untuk view saya di BMRI. Nah, kenapa saya pilih 3 saham ini? Karena 3 saham ini most likely akan membentuk pola double bottom teman-teman ya. Dan teman-teman tahu kalau double bottom itu tendensinya adalah reversal. Itu adalah reason saya untuk mengambil atau ngepick 3 saham seperti ini ya. Oke teman-teman, itu dulu ya untuk informasi IHSG dan juga 3 saham. Gimana teman-teman kalau misalnya apakah teman-teman suka konten seperti ini ya? Kalau teman-teman suka, saya akan buat setiap minggunya teman-teman ya, konten seperti ini. Di akhir minggu saya akan buat dan saya akan upload di hari Minggu supaya hari Seninnya teman-teman bisa melakukan action dan membuat video ini sebagai referensi. Oke teman-teman? Ya mungkin segitu dulu ya untuk IHSG dan juga 3 saham untuk hari ini. Semoga apa yang saya sharing ini bisa membantu teman-teman dalam trading, terutama di trading saham dalam 1 pekan ke depan. Oke teman-teman, thank you sekali lagi. Sekarang kita kembali ke kamera teman-teman. Oke guys, jadi tadi itu adalah pembahasan tentang IHSG dan juga 3 saham yang kira-kira menarik ditradingkan di minggu terakhir bulan April. Jadi kalau teman-teman suka konten seperti ini, ya teman-teman bisa like ya. Jadi teman-teman juga bisa komen apakah teman-teman setuju kalau misalnya saya membuat konten seperti ini, dan apakah kira-kira teman-teman suka konten seperti ini ya. Bisa komen di bawah. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau teman-teman suka tentang konten-konten yang ada di channel ini. Dan juga teman-teman bisa nyalakan notifikasinya karena saya akan upload sekitar 3 hari sekali supaya teman-teman gak ketinggalan. Teman-teman bisa nyalain notifikasinya teman-teman. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Salam sukses, jangan lupa semua orang bisa cuan. Bye-bye.